Seorang pria ingin menjemput kakak perempuannya di bandara. Ia merupakan pengusaha nomor satu dan terkaya di kota itu. Dia juga menjelaskan kepada anak buahnya bahwa kakak perempuannya sekarang hidup sendirian dan suaminya sudah meninggal. Dan yang lebih penting, ia sekarang sedang hamil. Dan ia rela jauh-jauh ke sini hanya untuk menghadiri pernikahanku. Tak lama kemudian kakak perempuannya pun sampai. Layaknya kakak dan adik yang sudah lama tak bertemu, mereka pun saling berpelukan. Kemudian sang adik menanya kabar, dan tak lupa juga ia menanya kabar untuk calon keponakannya yang ada di dalam perut kakaknya. Di sisi lain ternyata perjumpaan mereka berdua dipantau oleh seseorang. Wanita ini merupakan calon ibu mertua dari pria itu. Calon ibu mertua menganggap bahwa Qian telah berselingkuh dan akan memiliki calon anak. Dari kejauhan, calon ibu mertua merekam semua perjumpaan mereka. Lalu calon ibu mertua mengirimkan foto dan video itu ke putrinya. Melihat foto dan video yang dikirimkan oleh ibunya, calon istri Qian tersurut emosi. Ia berpesan kepada ibunya untuk tidak melakukan hal yang gegabah dan terus mengawasinya. Beralih ke tempat Qian, ia mengatakan kepada kakaknya bahwa kehadiran kakaknya tidak diketahui oleh calon istrinya dengan tujuan untuk memberikan kejutan kepada calon istrinya. Kemudian mereka berdua pulang ke rumah Qian. Tak luput calon mertuanya juga mengikutinya dan mengawasinya. Lagi-lagi sang ibu memberikan informasi kepada anaknya bahwa wanita itu berada di dalam rumah Qian. Dengan penuh emosi, calon istri Qian ingin membuat perhitungan kepada wanita itu dan juga didukung oleh teman-temannya. Dengan emosi tingkat tinggi, ia mengajak teman-temannya untuk melabrak wanita itu di rumah Qian. Tibalah Qian dan kakaknya di rumahnya. Ia menyuruh kakaknya untuk beristirahat sejenak. Karena sore ini merupakan hari pertunangan antara Qian dan calon istrinya, ia meminta izin kepada kakaknya untuk keluar sejenak untuk mengurus segala macam persiapan pernikahan. Dalam kesendirian, kakaknya mengeluarkan sebuah kalung liontin merah delima, di mana liontin itu bernilai harga 6 triliun. Ia sengaja mempersiapkan liontin itu untuk hadiah pernikahan adiknya. Tak lama kemudian, ada yang mengetuk pintu rumah. Kakaknya pikir itu adalah Qian yang kembali lagi untuk mengambil barang yang tertinggal. Dengan sangat mengejutkan, wanita itu langsung dicekik oleh calon istri Qian. Tanpa basa-basi, wanita itu langsung disekap oleh gerombolan itu. Sungguh ia benar-benar terkejut dan menanyakan, "Kalian mau apa?" Untuk pertama kalinya, kakaknya mendapatkan tamparan dari calon istri Qian. Calon istri Qian mengatakan, "Berani sekali wanita lajang seperti kamu ingin merebut suamiku." Tentu saja sang kakak berusaha menjelaskan bahwa kamu salah paham. Tak sempat dia menjelaskan lebih lanjut, Gina langsung menjambak rambut sang kakak sembari mengatakan, "Apa hakmu untuk berbicara?" Kemudian Gina menyuruh teman-temannya untuk mengikat sang kakak dengan seutas tali yang sudah dipersiapkan. Tragedi pun dimulai. Gina mengambil sebuah cambuk. Dengan kejamnya sang kakak dicambuk oleh Gina secara membabi buta. Sambil kesakitan, sang kakak berusaha menjelaskan bahwa ia adalah kakak Qian. Tetapi sayangnya penjelasan sang kakak tidak digubris oleh Gina dan malah mereka tidak percaya. Kemudian mereka membawa sang kakak pergi. Tibalah di lokasi pernikahan, semua para tamu undangan sudah berkumpul. Tak lama kemudian datanglah Gina beserta teman-temannya. Mereka masuk sambil menyeret wanita itu. Tentu saja semua orang terkejut dengan pemandangan itu. Calon ibu mertua bertanya kepada Gina, "Apa yang sedang terjadi?" Gina menjawab, "Tentu saja ibu kenal dengan wanita ini. Dia adalah wanita simpanan Qian." Tiba-tiba adik laki-laki Gina menghampiri wanita itu. Lalu dia memiting tangan wanita itu dengan keras. Sembari kesakitan, wanita itu mengatakan, "Lepaskan tanganku." Pria itu mengatakan, "Berani sekali kamu mengganggu calon suami kakakku." Kemudian adik laki-laki melempar wanita itu ke lantai. Lalu tak sengaja liontin merah delima jatuh di bawah kaki calon ibu mertua. Kemudian mereka bertanya-tanya tentang liontin itu. Mereka mengatakan bahwa pernah mendengar harga liontin ini senilai 6 triliun. Kemudian Gina menganggap bisa-bisanya Qian memberikan hadiah yang sangat mahal ini kepada wanita simpanan. Dengan rasa emosi, Gina melempar liontin itu ke lantai dan liontin itu dihancurkan dengan hak sepatunya. Dengan keadaan lemah, wanita itu mengatakan, "Itu adalah liontinku dan kamu akan mendapatkan akibatnya karena telah merusaknya." Kemudian Gina yang sudah mengetahui bahwa wanita itu sedang hamil, ia ingin berencana melakukan sesuatu yang sangat keji. Mereka menganggap bahwa anak yang di dalam perut itu merupakan anak haram dari Qian dan anak itu harus disingkirkan. Wanita itu memohon kepada mereka untuk tidak mengganggu bayi yang ada di dalam kandungannya. Tanpa ragu, Gina melayangkan tinjuan ke perut wanita itu, tetapi ditahan oleh ibunya. Ibunya berkata, "Kamu jangan mengotori tanganmu, karena hari ini adalah hari bahagia pernikahanmu. Jadi lebih baik kamu serahkan saja kepada adik laki-lakimu." Lalu dalam keadaan berlutut, perut wanita itu ditendang oleh adik laki-laki Gina.
Sembari kesakitan, wanita itu memegang perutnya yang telah keguguran. Dengan rasa emosi kemudian wanita itu mencekik Gina sembari mengatakan, kalian telah menyelakai anakku, kembalikan anakku. Lalu wanita itu tak berdaya, kemudian ia pingsan. Kemudian dengan kejamnya wanita itu diseret dan dikurung di suatu tempat. Akhirnya tak lama kemudian Qian datang. Semua orang menyambut dan menyapa kedatangan Qian. Dengan lembutnya Qian menyapa calon istrinya. Ia mengatakan permohonan maaf kepada Gina karena sudah terlambat datang. Tetapi Gina membalas dengan sikapnya yang dingin karena ia merasa telah diselingkuhin Qian. Gina mengatakan kepada Qian, lebih baik kamu jujur saja atas apa yang telah kamu lakukan selama ini. Tentu saja Qian merasa kebingungan atas pernyataan dari calon istrinya. Dengan rasa emosi Gina mengatakan, kenapa kamu tidak mengaku saja bahwa selama ini kamu telah berselingkuh? Dan semua orang yang ada di ruangan ini sudah melihat dan mengetahui wanita penggoda itu. Dan wanita penggoda itu sudah aku kurung di suatu tempat. Sambil kebingungan, Qian bertanya kepada Gina, apa yang sedang kamu bicarakan? Selama bertahun-tahun aku tidak pernah mengkhianati kamu sekalipun, dan aku selalu setia kepadamu. Qian juga bertanya kepada Gina, siapa wanita yang kamu kurung dan kamu tuduh sebagai selingkuhanku? Aku tidak tahu siapa dia, dan kamu harus melepaskannya sekarang, karena kamu sudah melanggar hukum. Gina kembali membalas dan mengatakan, kenapa kamu merasa panik? Itu karena kamu melakukannya. Termasuk seluruh para tamu undangan menekan Qian untuk segera mengaku, dan mereka berdua pun bertengkar hebat di hari itu. Qian yang sudah merasa kesal dengan keadaan ini, ia pun menanyakan kepada Gina, jika benar ia berselingkuh, ia meminta bukti atas tuduhan itu. Kemudian dengan penuh percaya diri, Gina menunjukkan buktinya. Kemudian ia mengambil batu bongkahan leontin merah delima yang diambil dari kakak Qian. Tentu saja Qian merasa familiar dengan benda ini. Ia menanyakan, kenapa benda ini ada di tanganmu? Yang aku tahu benda ini dimiliki oleh kakakku. Dan kenapa kamu bisa memegangnya? Kemudian anak buah Qian membisikkan sesuatu. Ia mengatakan bahwa Nona Anika atau kakaknya sedang tidak ada di rumah. Lalu Qian bergegas ingin pulang untuk mencari kakaknya. Saat ia hendak pergi, tiba-tiba langkah kakinya terhenti karena ia merasakan kakinya menyentuh sesuatu. Ternyata ia melihat sebuah kalung yang ada di lantai. Kemudian ia membuka kalung itu. Betapa Qian sangat terkejut melihat isi kalung itu terdapat foto kakak perempuannya bersama suaminya. Dan semua orang pun melihatnya. Mereka justru beranggapan bahwa wanita itu sangat rendah sekali. Tidak hanya selingkuh dengan Qian, ternyata wanita itu juga memiliki suami. Qian yang mendengar percakapan mereka langsung naik darah. Dengan nada marah, Qian tidak terima bahwa kakak perempuannya dituduh serendah itu. Perlahan Qian mendekati Gina dan bertanya, di mana orang pemilik kalung ini? Gina yang terisak-isak bersedih mengatakan, kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini sehingga kamu terus menutupi wanita itu? Dan aku juga mengetahui wanita itu sedang mengandung anakmu. Tetapi tidak apa-apa karena anak itu sudah aku singkirkan. Mendengar penjelasan itu, Qian terkejut dan sangat marah. Lalu Qian mencekik Gina sembari mengatakan, di mana dia? Kemudian dari arah belakang tiba-tiba ada yang memanggil nama Qian. Lalu Qian mendekati sebuah meja yang terselimuti kain merah. Dengan perlahan ia membuka tirai itu. Alangkah hancur hatinya melihat kakak perempuannya dikurung seperti binatang. Semua orang terkejut mendengar Qian memanggil wanita itu dengan panggilan kakak. Begitupun juga Gina, ia menjadi lemas mendengarnya. Lalu Qian menanyakan kondisi kakaknya. Dengan keadaan hati yang hancur, kakaknya menceritakan semua apa yang terjadi terhadap dirinya. Dan juga ia memberitahu kepada Qian bahwa keponakannya sudah tidak ada. Kemudian kakaknya berpesan kepada Qian, mereka harus membayar atas kehilangan nyawa anaknya. Dan tentu saja Qian akan membuat perhitungan terhadap mereka. Kemudian Qian memerintahkan anak buahnya untuk segera membawa kakaknya ke rumah sakit. Sambil berteriak, Qian berkata, siapa yang telah melakukan semua ini? Qian juga menekan kepada semua orang yang ada di sana dengan mengatakan, siapapun di antara kalian yang telah menindas kakakku akan mendapatkan balasannya. Semua orang hanya bisa terdiam kaku dan ketakutan. Lalu Qian memberikan ultimatum kepada mereka dengan memberikan waktu mundur 3 detik untuk segera mengaku. Pada saat hitungan waktu mundur kedua, tiba-tiba adik laki-laki Gina maju menghampiri Qian sambil mengatakan ia tahu semuanya. Lalu ia berkata, semua perbuatan ini Gina lah yang melakukannya. Jadi kamu hukum saja kakakku.
Lalu Gina tidak terima dengan tuduhan sang adik dengan mengatakan, "Apa yang kamu bicarakan? Aku akan merobek mulutmu." Kemudian sang adik berusaha terus untuk meyakinkan Qian. Ia berani bersumpah jika ia bohong, ia akan disambar petir dan semua orang menjadi saksinya. Gina yang sudah merasa tersudut, ia perlahan merangkak mendekati Qian. Lantas ia meminta maaf kepada Qian. Qian merespon dengan menampar dan mencekik Gina. Seraya berkata, "Itu adalah kakakku. Dialah yang selama ini mengurusku dan membesarkanku. Semua bisnis yang aku jalani saat ini hingga aku menjadi bos besar di negeri ini, itu adalah bantuan dari kakakku. Dan kamu hari ini telah menindasnya seperti hewan. Dan yang lebih parah lagi, kamu telah menggugurkan kandungannya." Tak selang berapa lama, kakak Qian kembali ke ruangan itu dengan keadaan duduk di kursi roda. Qian bertanya kepada kakaknya, "Kenapa kembali lagi ke sini?" Kakaknya menjawab, "Aku sudah ditangani oleh dokter. Kondisiku sekarang sudah stabil." Lalu Gina mendekati sang kakak dan memohon-mohon untuk dimaafkan. Sambil bersujud, Gina menjelaskan, "Aku terlalu cemburu buta terhadap kakak sehingga salah paham menganggap kakak sebagai pelakor. Maka dari itu ampunilah aku." Sang kakak membalas dengan mengatakan, "Mudah sekali bagi kalian menganggap ini sebagai salah paham biasa. Lantas bagaimana dengan nyawa anakku? Apakah kalian bisa mengembalikannya?" Dengan tergesa-gesa Gina mendekati Qian. Ia memberitahu bahwa yang menggugurkan anak sang kakak bukanlah dia, melainkan adik laki-lakinya yang menendang perut sang kakak. Ternyata Qian baru mengetahui bahwa pelakunya tidak hanya satu. Kemudian Qian memberi peringatan keras, siapapun orang yang ada di sini tanpa terkecuali yang telah menindas kakaknya akan mendapatkan balasannya. Lalu Qian memerintahkan anak buahnya untuk mengecek semua CCTV yang ada di ruangan itu dan juga menutup pintu akses keluar agar tidak ada satu orang pun yang bisa keluar dari ruangan itu. Gina yang sudah putus asa melakukan serangan terhadap adiknya sendiri. Ia tak terima karena ulah perbuatannya sang kakak menjadi keguguran. Tak hanya sang adik, ibunya pun menjadi sasaran amukannya. Ia menyalahkan ibunya karena dari awal berita tersebut datang dari ibunya yang mengatakan bahwa Qian di luar sana ada perempuan lain, sehingga Gina beranggapan bahwa sang kakak sebagai pelakor. Gina terus berusaha meyakinkan sang kakak bahwa kejadian ini bukan serta-merta atas kesalahannya sendiri, melainkan berasal dari ibunya dan adiknya. Maka dari itu dia memohon untuk dimaafkan dan meminta agar acara pernikahan dengan Qian tetap dilanjutkan. Dengan sikap yang dingin, sang kakak memberikan sedikit kompensasi terhadap Gina. "Aku bisa saja memaafkanmu, asal kamu bisa memikirkan bagaimana cara mengganti rugi atas kejadian semua ini." Entah apa yang dipikiran Gina, kemudian dia menatap tajam sang adik. Ia bertanya kepada adiknya, "Apakah kamu ingin melihat aku menikah dan bahagia bersama Qian?" Sang adik menjawab, "Ya, tentu saja." Lalu Gina berkata, "Ada satu cara agar aku bisa dimaafkan. Siapa yang telah mencelakai anaknya, maka orang itu harus membayar dengan nyawanya." Sang adik tentu saja tidak terima atas keputusan Gina. Lalu adik laki-laki Gina terus mencari cara agar Qian dan kakaknya berubah pikiran. Tanpa diduga, adik laki-laki Gina mengatakan bahwa Gina sekarang sedang hamil. Dengan spontan Gina langsung mengambil kesempatan itu dan mengakui bahwa dia sekarang sedang hamil. Tak lepas juga dari ibu dan ayah angkat Gina, mereka juga turut meyakinkan bahwa Gina sedang hamil. Mendengar penjelasan mereka sambil tersenyum, Qian mengatakan, "Aku sudah kenal kamu selama 3 tahun, dan selama itu pula aku tidak pernah menyentuhmu, apalagi menidurimu." Adik laki-laki Gina terus meyakinkan Qian dengan menunjukkan hasil USG dari dokter. Sambil bertepuk tangan, Qian berkata, "Selama 3 tahun aku terus menjagamu, jadi ini anak siapa?" Kemudian Gina menjelaskan, waktu itu Qian sedang mabuk dan diantar pulang oleh Gina. Saat itu juga Qian memaksa berhubungan dengan Gina, dan Gina hanya bisa pasrah karena Qian memaksa. Qian yang merasa janggal atas pernyataan Gina, ia meminta bukti lain salin foto USG dari dokter. Dengan sangat kebetulan, sang kakak ahli dalam pengobatan tradisional sehingga ia bisa mendeteksi seorang hamil atau tidak. Seketika itu juga Gina merasa gugup. Untuk membuktikan semua itu, akhirnya Gina setuju untuk diperiksa. Tak lama kemudian, sang kakak berhasil mendeteksinya. Ternyata saat ini Gina benar-benar hamil. Gina yang sudah merasa di atas awan merayu Qian agar Qian dan kakaknya memaafkannya dan melangsungkan pernikahan demi anak yang ada di dalam perutnya. Qian masih tidak terima karena ia merasa anak itu bukanlah anaknya. Lantas ia mengajukan permintaan untuk melakukan tes DNA. Tentu saja Gina tidak setuju atas permintaan Qian. Lalu ia mendekati sang kakak untuk mencari pembelaan dan membujuknya agar Qian membatalkan niatnya untuk melakukan tes DNA.
Kemudian sang kakak memberikan penjelasan kepada Qian bahwa kandungan yang baru umur 1 bulan tidak dapat melakukan tes DNA. Jikapun dipaksa akan terjadi keguguran. Ibu dan ayah Gina juga menekan Qian. Mereka juga tidak setuju untuk tes DNA karena mereka khawatir akan terjadi apa-apa terhadap cucunya. Tetapi sayangnya Qian tidak terpengaruh atas tekanan mereka. Qian masih bersikeras mencari cara untuk membuktikan bahwa anak itu bukanlah anaknya. Gina yang sudah merasa putus asa, tiba-tiba ia mengambil serpihan kaca dan mengancam akan menusuk lehernya sendiri. Lalu dengan sigap Qian memerintahkan anak buahnya untuk menggagalkannya. Kemudian Qian memberikan penjelasan kepada mereka. Qian mempunyai alat yang canggih untuk membuktikan bahwa anak itu benar-benar anak biologisnya atau bukan. Setelah hasil tes keluar, jika benar anak itu adalah anak biologisnya, ia akan bertanggung jawab menafkahi anak itu seumur hidupnya, tetapi tidak akan menikahi Gina. Lalu dengan percaya dirinya, Gina mengatakan tidak akan takut untuk dites, karena ia yakin bahwa anak ini adalah anak Qian. Kemudian Qian memberikan alat itu untuk segera Gina pakai dan menunggu hasilnya selama 3 menit, dan Gina pun setuju untuk memakainya. Sembari menunggu hasilnya 3 menit, anak buah Qian memberikan hasil rekaman CCTV yang ada di rumah Qian, di mana hasil CCTV itu menunjukkan Gina dan teman-temannya sedang menyiksa kakaknya. Dengan sangat marah, Qian memerintahkan siapa saja orang yang ada di CCTV ini dan yang telah menyiksa kakaknya segera maju ke depan. Lalu dengan rasa takut, satu persatu dari mereka akhirnya maju ke depan. Kemudian Qian memerintahkan keamanan untuk menangkap mereka semua yang telah menindas kakaknya. Sambil menangis mereka memohon-mohon untuk dimaafkan. Salah satu dari mereka mengatakan semua kejadian itu Gina yang menyuruhnya. Mereka menuruti semua itu karena di bawah tekanan Gina. Tentu saja Gina membantah dan mengatakan kalian omong kosong. Bagi Qian, apapun alasan itu mereka tetap bersalah. Lantas Qian memerintahkan anak buahnya untuk membawa mereka ke kantor polisi. Qian tidak hanya mendapatkan rekaman CCTV yang ada di rumah saja, ia juga mendapatkan rekaman CCTV yang ada di ruangan itu. Semua orang terlihat jelas di CCTV itu, siapa saja yang telah menindas kakaknya. Ada salah satu pria tamu undangan yang telah menghina kakaknya. Qian menyuruhnya bersujud dan meminta maaf kepada kakaknya. Tak lupa salah satu wanita tamu undangan juga terlihat di CCTV itu yang telah menghina kakaknya. Kemudian Qian menyuruhnya untuk meminta maaf dan bersujud. Lalu ada lagi seorang pria yang juga ikut menghina kakaknya. Qian memerintahkan anak buahnya untuk memboikot orang itu dan memutuskan kerjasama. Setelah orang-orang yang sudah menghina kakaknya sudah dibereskan Qian, lantas target selanjutnya ia menuju ke adik Gina. Dengan ketakutan, adik Gina langsung bersujud dan memohon ampun kepada Qian untuk dilepaskan. Kemudian Qian berkata, karena kamu sudah menendang kakakku dan membuatnya keguguran, aku tidak segampang itu untuk melepaskanmu. Lalu adik Gina mengajukan pertanyaan, apa persyaratan agar ia bisa dilepaskan? Qian menjawab, tangan dan kakimu yang mana yang telah memukul kakakku? Maka tangan dan kaki itu harus dipatahkan. Saat ia hendak dieksekusi oleh anak buah Qian, tiba-tiba ia memberikan penawaran kepada Qian dengan mengatakan, aku ada rahasia besar tentang Gina dan kamu pasti akan tertarik. Gina langsung membela diri dan mengatakan kepada Qian untuk tidak percaya dengan omongan adiknya karena dia berbohong. Qian kemudian mengatakan kepada Gina, kenapa tiba-tiba kamu panik? Kemudian Qian bertanya kepada adik Gina untuk memberitahu rahasia apa yang sedang ia simpan, dan sebagai imbalannya kemungkinan ia akan dilepaskan. Dengan lantang adik Gina mengatakan, aku tahu ayah kandung anak yang sedang dikandung kakakku, dan ayah kandungnya bukanlah Pak Qian. Lalu Qian bertanya, mana buktinya? Kemudian adik Gina memberikan sebuah bukti berupa rekaman percakapan perselingkuhan antara Gina dan ayah tirinya sendiri. Di tengah keributan mereka, adik Gina menanyakan statusnya untuk dilepaskan karena ia sudah membongkar rahasia penting. Dengan sikap yang dingin, Qian hanya membalas dengan singkat kata, di luar sana sudah ada kejutan untuk kalian, yaitu polisi.